الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bila anak ayam terjepit, yang jawab salam semangat, semoga makin banyak duit. Amin. Kalau duit baru bangun pun tahu kita Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala jenis puji bagimu ya Allah. Ba'dama amatana, sesudah kami tadi malam kau matikan mati kecil. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, suatu saat kita akan kembali. Pagi ini masih Allah beri namanya nikmat ahyana, masih kau hidupkan kami kembali ya Allah. Jadi tidak ada Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan, kita ucap hari ini kecuali nikmat umur ini syukurkan. Yang pertama ucapkan alhamdulillah. Yang kedua gunakan nikmat ini kepada yang diridhoi oleh Allah. Datangnya ayah ibu ke masjid tawakal ini salah satu bentuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk bagian dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Diulang-ulang kalimat ini Bapak Ibu supaya semakin menancap di dalam hati kita ini. Syukurnya kita orang masyarakat Rambasamo wabil khusus Surogading ini tidak lain tak bukan sangat paham betul dengan kalimat itu. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini Bapak Ibu bersyukur kita banyak guru-guru kita yang suluk ambil thariqah. Mudah-mudahan terpercik kita keberkahan mereka dan kita kenal dan kita tahu apa hakikat dari amal yang kita lakukan. Semakin takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang tak tinggal sholatnya saja itu Bapak Ibu tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal maka batallah sholatnya. Apa sebab? Karena itu wajib dibaca rukun qauli setiap rakaat terakhir atau yang Bapak Ibu kenal dengan tasyahud akhir. Jadi kenapa diulang-ulang Pak Ustaz? Karena pentingnya Bapak Ibu. Maka jangan tinggal sholat. Kalau ayah ibu masih tambah dengan sholat sunnah, bertambah lagi. Mengulang-ulang syahadat ini bagian dari salah satu cara supaya kita ingat sumpah janji kita dengan Allah. Asal Bapak Ibu baca syahadat, apa yang muncul? Muncullah kewajiban. Rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah bersyahadat maka datang kewajiban mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Setelah sholatnya mantap, apa selesai kewajiban? Belum, turun ke bawah lagi, membayarkan zakat. Habis itu apa lagi? Sekali setahun dalam sebulan itu diambil, namanya berpuasa di bulan suci Ramadan. Apakah selesai? Belum. Nanti ada lagi kewajiban kalau dikasih Allah rezeki, berangkatlah untuk menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila,
bagi orang yang diberi kemampuan kepada mereka. Jadi risiko mengucap 2 kalimat syahadat tidak cukup hanya sekedar mengucap, tapi harus punya amal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehatnya kan? Alhamdulillah. Saya mohon izin maaf tadi kalau solawatnya kurang maksimal Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu bayangkan orang disuruh solawat baru bangun tidur. Tadi kita sholat, beliau masih mungkin sholat Bapak Ibu. Tapi begitu saya bawakan zikir habis sholat, beliau sudah mulai goyang. Di mobil sudah saya ingatkan tadi, Bang Zuhdi jangan tidur, siap Abi, aman. Begitu masuk ke sini masih segar. Begitu keluar mobil masih segar. Habis sholat tadi rupanya sudah tepar lagi. Ini habis dia sholawatan, tengoklah Bapak Ibu keadaannya. Belum lagi balik. Begitulah Bapak Ibu, kenapa bisa begitu ngantuknya beliau? Jawabnya cuma satu, karena beliau ini tidak punya dosa. Bapak Ibu, kenapa kok nggak bisa tidur kerasa kerusuh? Nenek jam berapa tadi? Oh Pak Ustaz, jam 11 tadi udah terbangun. Ngapain nenek? Nggak bisa tidur lagi. Kok bisa? Bukan asap urat. Jam 2 terbangun lagi. Kenapa? Datang batuk, tak berhenti. Jam 3 mulai lagi, terbangun lagi, tahajud. Dah sakit Pak Ustaz pinggangku, ya Allah. Kenapa ibu nggak bisa tidur, ayah nggak bisa tidur? Banyak beban pikiran Pak Ustaz. Tengok nama anak-anak ini payah kali diatur. Itu semua tidak ada hari ini di badan ataupun di tubuh ananda kita yang sholawatan tadi. Makanya gampang tidur. Gak ada yang dia pikirkan loh Bapak Ibu. Yang dia pikirkan habis tausiah ini cuma satu pesan dia tadi. Abi, aku ikut ke tawakal di SSB, nanti pulang ke Ujung Batu, Abi bawa aku naik sepeda ya. Oke. Cuma itu cita-citanya hari ini loh Bapak Ibu. Gak ada yang lain. Saking ringannya yang dia pikirkan dalam hidup ini. Wajarlah habis sholawat tidur lagi balik, nanti bangun lagi, yang dia pikirkan hanya membahagiakan dirinya sendiri. Kenapa dia mudah bangun, mudah tidur? Jawabnya karena dia tidak punya dosa. Kenapa kita payah bangun Bapak Ibu untuk sholat malam? Dihalangi karena dosa. Dibangunkan Allah kita, ya. Apa caranya? Kumat penyakitmu itu titip salam Allah. Bangunlah, dengan batu ini bisa kau tahan. Dengan asam urat ini bisa kau tahan. Bagi orang beriman selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati ketua segenap pengurus Masjid Tawakal dan segenap pengurus juga Bapak Ibu yang berhadir pada majelis yang mulia ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, dan kita semua yang hadir pada subuh ini. Ustaz doakan mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita dapat derajat husnul khotimah. Amin. Asbab kebaikan ini, semoga yang kurang sehat badannya Allah angkat penyakitnya. Amin. Kalau Allah berikan kehendak kepada kita, mudah-mudahan panjang umur, barokah umur. Semoga anak cucu cicit keturunan kita mencontoh kebaikan ini dan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Puncak permintaan, semoga kelak berkumpul kita di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita akan mengkaji satu hadis pada subuh yang mulia ini. Yang hadis ini sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah hafal. Yang belum hafal gak apa-apa, karena ini hadis satu yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Kalau diucapkan oleh orang mulia, kemudian ucapan itu nggak sempat kita dengarkan maaf-maaf dari lisan yang mengucapkan yang mulia ini, minimal Bapak Ibu pernah kita mengucapkan ucapan yang pernah diucapkan beliau. Nah, itulah pentingnya hadis itu Bapak Ibu. Makanya orang berlomba-lomba hafal Quran, karena itu kalam Allah. Kenapa orang berlomba-lomba hafal hadis?
minimal aku tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi pernah aku ucapkan kalimat yang pernah diucapkan Nabi Muhammad. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya banyak orang sekarang menghafal hadis Bapak Ibu. Oleh karenanya ini hadis ini pun kita baca minimal pernah kita ucap seperti yang diucap Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli syai'in qalban, sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu qalban, ada hati, wa qalbul qur'ani yasin, dan hatinya Al-Qur'an itu adalah surah Yasin. Kenapa diangkat kajian ini Pak Ustaz? Karena sudah mulai bergeser sekarang, sudah mulai mengikis, bergeser cara pikir masyarakat ini. Mulai dari dulu nggak adanya cerita orang menyalah-nyalahkan orang meninggal kita baca Yasin, ya kan Om? Dulu orang hajatan kumpul kita baca Yasin, tak ada orang yang mengatakan itu bid'ah. Pada sekarang sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Maka dibuat kajian ini dengan harapan Bapak Ibu, bantulah kami ustaz-ustaz ini. Kalau ada yang mengatakan Yasin bid'ah pembekalan subuh ini, jangan Bapak Ibu ikut-ikutan, malah Bapak Ibu ikut pula mengatakan bid'ah. Jadi cuman Pak Ustaz kalau orang bid'ahkan Yasin, cukup nanti kasih paham, kasih tahu ilmunya, gak tahu juga, gak paham juga, maka jangan sampai Bapak Ibu ikut membid'ahkan ya Yasin. Ini kutanya dulu Bapak Ibu nih, ada berapa banyak Bapak Ibu jumlah juz Al-Quran kita itu? Ada berapa juz? 30. Ada berapa jumlah surahnya? 114. Berapa jumlah ayatnya? Yang paling masyhur 6.666 ayat. Berapa jumlah hurufnya? Dari Bismillah Al-Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas. Berapa itu Bapak Ibu? Kata ibu di belakang, banyak Pak Ustaz. Tahu saya Bapak Ibu banyak. Cuma berapa dia banyaknya? Gak pernah dihitung Bapak Ibu. Oh gak pernah Pak Ustaz. Banyak versi pendapat. Tapi kata mazhab Imam Asy-Syafi'i, jumlah huruf Al-Quran yang 30 juz itu, yang 114 surah itu, jumlahnya Bapak Ibu sebanyak 1.027.000 Bapak Ibu. Berapa Ibu? 1.027.000. Gak percaya aku kok rambut gitu tebalnya banyaknya ayatnya itu. Nanti habis tausiah saya, hitung Ibu sendiri kalau percaya. Begitu dituliskannya dalam kitab itu, jumlahnya sekitar kurang lebih 1.027.000. Kalau Bapak Ibu cuma sekali saja khatam Quran itu seumur hidup, bayangkan dulu Bapak Ibu, kalau dibaca dalam hadis Nabi, satu huruf itu kata Nabi bayar 10. Alif lam mim, bukan sehuruf ini, udah 3 ini. Alif 1, lam 1, mim 1. Kalau ini dibaca saja kali 3 kali 10 sebanyak 30. Coba Ibu yang lancar matematika, kalau sekali saja ibu-ibu khatam Quran seumur hidup, maka berapakah pahala yang didapatkan kalau dikali 10? Berapa itu Bu? Memang bayar matematika kalian ini yang agak lambat namanya. Jumlah huruf Al-Quran 1.027.000. Kalau 1 juta kali 27.000, berapa Bapak Ibu jumlahnya? Mana 1 Bapak Ibu? Orang kali 10-nya. 1.027.000 kali 10 berarti 10.270.000 pahala bagi orang yang pernah khatam Quran sekali seumur hidup. Maka wajarlah Nabi menyebut dalam hadis itu, Iqra'ul Qur'ana, baca kamu Quran kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran yang kau baca-baca itu
nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat pertolongan li ashabi bagi orang yang bersahabat dengan dia. Apa artinya? Saking besarnya pahalanya. Maka target ayah ibu di hari tua ini, luang-luangkan waktumu. Kalau bisa khotom sekali sebulan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa sekali 2 bulan, nggak bisa sekali 3 bulan, syukurlah ada Ramadan. Nanti bulan 2 tanggal 20, insya Allah kita sudah masuk Ramadan loh Bapak Ibu. Naiklah nanti amal kita, minimal khotom sekali, kadang bisa 2 kali, kadang mau lagi 3 kali Bapak Ibu. Yang terpenting jangan sampai sia-sia hari tuamu, lebih lama kau menggosip dibandingkan baca Quran. Yang penting Bapak Ibu, dikurang-kurangilah hari tua ini ya Mak ya, terutama kalian perempuan ya. Kurang-kurangilah, ditinggal tak bisa, awak punya nafsu. Awak sudah bentengi diri awak, tak lagi menggosip, tak lagi menggibah. Datang kawan, cemanakah? Apanya yang cemana? Teringatnya, kata dia. Apa yang teringatnya nih? Kakak yang semalam tuh, cemana kau dengar ceritanya? Aku udah taubat, tak mau menggosip lagi. Bukan gosip loh Kak, ini cuma teringatnya saja. Orang kamu gak paham juga. Kalau teringatnya gak gosip rupanya, udahlah orang teringatnya kok, kata dia. Sama itu. Asal sudah bahasa teringatnya membicarakan aib orang, orangnya tak ada, benar aib itu dilakukannya, maka kalian ceritakan. Kenapa jadi dosa? Karena dia tidak ada, tidak bisa dia bela dirinya. Paham Bapak Ibu? Jangan cerita-ceritakan keburukan orang di belakang. Kalau gak suka kau, datang kau ke depan dia, kau bilang berupa nasihat. Jangan kau seperti itu ya, jangan buat seperti ini ya. Ini tak baik, ini tak elok. Nanti apalagi sempat dicontoh orang, ini makin parah di keburukan nih. Ingatkan mereka. Itu Bapak Ibu. Jadi alihkanlah, kalau mau ngomong saja, bercerita sajalah dengan Allah. Ibu ada yang khotom Quran sekali sebulan, angkat tangan. Sekali sebulan. Berarti belum tahu ibu-ibu rahasia mengkhotomkan Quran sekali sebulan ya Bu. Padahal waktu kita di banyak luang loh Bu. Berapa kali kita sholat sehari semalam? Yang wajib 5. Berapa ibu dalam 1 juz Al-Quran itu lembarnya berapa banyak Bu? Pernah hitung enggak? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, dia nggak berurutan loh. Bilang aja lah 9 supaya gampang. Kalau 9 lembar berarti jumlah halamannya berapa? Kali 2 lah kan? Ini Bu namanya lembar ini. Lembar ini timbal balik 1, 2, 1 lembar. Berarti halaman 1, halaman 2. Berarti kalau Bapak Ibu 9 lembar dalam 1 juz, berapa halamankah dia? 18 kan Bu? Gimana cara aku biar khotom Quran Pak Ustaz sekali sebulan? Apa bisa? Bisa kali lah. Bayangkan ini Al-Quran Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu buka pertama kali, apa yang nampak Bapak Ibu? Surah Al-Fatihah. Di sini Fatihah, di sini awal Al-Baqarah Alif Lam Mim. Jadi kalau startnya mulai subuh ini atau nanti zuhur Bapak Ibu mau khotom Quran sekali sebulan, maka cara bacanya, teorinya, bacalah setiap habis sholat Al-Fatihah Alif Lam Mim biasanya sampai ayat ke-5. Ambil pembatas Quranmu, taruh di sini. Nah, habis sholat subuh ini dapat 1 lembar, tapi halamannya 1 dan 2. Maksud Bapak Ibu paham? Nah, nanti zuhur, kenapa pembatas ini ditaruh di sini? Karena Bapak Ibu kita ini kadang terobsesi dengan cara pikir. Begitu buka Al-Quran, pembatasnya di sini, maka Bapak Ibu merasa sedikit kali yang dibaca ini. Maka termotivasi nanti habis sholat zuhur langsung buka, pindahkan ini, langsung terasa alhamdulillah, langsung halaman berikutnya. Masuklah. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai di bawah ini wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Habis itu shadaqallahul azim. Taruh sini. Udah berapa tabungan Bapak Ibu?
2 lembar 4 halaman. Udah berapa sholatnya? Baru 2. Subuh. Nanti asar masuk lagi, udah 3. Masuk nanti maghrib, udah 4. Masuk subuh lagi isya nanti, udah 5. Berarti kalau sudah 5 lembar setiap sholat hanya 1 lembar dibaca, tidak mungkin gak sempat kalau disempatkan Bapak Ibu. Berapa lama ini para putih? Tergantung kecepatan baca. Ada yang 5 sampai 10 menit. Tapi kata Ustaz tadi 9 lembarnya dalam 1 juz. 4 ini mana dapatku? Bapak Ibu yang sudah tua apalagi sudah pensiun tak banyak lagi kegiatan, berarti 2 lembarnya ambil habis sholat duha. 2 lembar sisanya Pak Ustaz habis sholat tahajud. Kalau dapatmu sehari semalam 1 juz 9 halaman, berapa harikah dalam sebulan? 30 hari. Maka bisanya kita potong Quran sekali sebulan. Bisa tak Bapak Ibu? Dengar insya Allah itu raga gua makmur. Nah, nampaknya ini ya. Padahal berapa lama lah ibu ayah oman ini duduk membaca itu? Sebentarnya, tapi memang setan itu nggak mau ya Bapak Ibu potong itu sekali sebulan. Ada saja kesibukan dia buat. Megang handphone Bapak Ibu 10 menit tak terasa. Baca Quran hanya 5 menit pun kadang-kadang 1 halaman sudah selesai, gatal sampai segala macam, banyak saja masalah. Ini adalah teori, banyak yang mempraktekkan berhasil loh Bapak Ibu. Ambillah supaya ada bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 30 juz Al-Qur'an ini rupanya Allah memilih lewat lisan Rasulullah yang mulia, likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani yasin. Dari 30 juz ini dikumpul, hatinya dari Al-Qur'an itu adalah surah Yasin. Kenapa itu harus Yasin? Jawabnya yang pertama, karena Yasin ini adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin gak Bapak Ibu? Masih yakin? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Toha satu lagi ala yasin habibillah. Kenapa orang bid'ahkan baca Yasin ini Bapak Ibu? Padahal Yasin ini adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu-satu lah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mestinya harus mencatat ini. Karena saya yakin nanti saya pulang Bapak Ibu udah lupa lagi ini kan. Tapi kalau buat ingatannya alhamdulillah. Nanti kalau nggak paham, nggak hafal juga, ingat-ingatkan balik supaya dapat semua ilmu di Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu surah Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di sini. Karena Yasin ini berjumlah berapa banyak ayatnya? 83. Kalau 83 itu sekali baca barang putih lama kali. Bisa nggak dipisah-pisah? Nah, tidak mau kita kaji subuh ini supaya Bapak Ibu nanti nggak tuntas pun bacanya, maka dibuatlah dia derajat ataupun tingkatannya, dibuatlah semacam metode kaifiah dari para ulama kita. Gimana caranya Bapak Ibu? Gampang ingatnya. Teorinya begini. Kamu bagi yang 80 itu 20, 20, 20. Berapa nih Bapak Ibu? 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Berapa semua? 80. Surah Yasin berapa ayat tadi? 83. Kalau 80 sudah habis dibagi 4 ini, berapa lagi kah sisanya? 3. Maka 7 derajat ini Bapak Ibu didapatkanlah bagi orang-orang yang
bagi orang-orang yang membaca surah Yasin. 4-nya ayat pertama sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, kemudian 61 sampai 80. Sisanya 81, 82, 83. Begitu Bapak Ibu. Apa yang mau dicatat nih Pak Ustaz? Apa Bapak Ibu ayat ke-20 dari surah Yasin? Ibu kan masih sering Yasin kan? Iya Bu? Nah coba dulu ayat ke-20-nya apa bunyinya? Kok gak hafal nih, udah puluhan tahun kita Yasinan. Asal dicongkel sedikit pangkalnya pasti ku hafal tuh. Sambung dulu Bu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Sambung. Mittabi'ul mursalin. Mursalin apa mursalun? Oh mursalin, berarti sama Yasin kita berarti ya. Itu dia. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lanjut terus baca. Rupanya baru pulang dari ladang, gak tahan kalau sampai 83. Dia berhenti. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Shadaqallahul azim. Apa yang dia dapat kata para ulama Bapak Ibu? Akan Allah angkat kesulitan hidup orang ini asal mau rutin baca Yasin ayat 1 sampai 20. Apa enggak ngeri itu Bapak Ibu? Apakah banyak masalah hidup nih Pak Ustaz? Oh, berulang-ulang dijelaskan di sini loh Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu barang putih ini ada masalahnya atau tidak? Ibu menengok putihmu senang-senang aja ya Pak Ustaz kata dia. Ibu menengok saya, Ustaz putihmu happy-happy aja nya, masih muda, duitnya banyak. Aminkan lalu. Masih muda, duitnya banyak, ganteng lagi. Aminkan lalu. Badannya sehat, insya Allah lagi ya Allah ya Rabbi. Anak-anaknya baik-baik. Aminkan semua ini Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu menengok saya begitu seolah-olah tidak ada masalah, sebenarnya Bapak Ibu harus dikunci dengan pemikiran kita ya Bu. Tetap baik sangka sama Allah, tapi tidak ada kita ini yang tidak punya masalah. Harus diingat dulu Bapak Ibu, siapa yang paling mulia di muka bumi ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad itu disukai semua orang? Tidak. Apakah Nabi Muhammad itu nggak pernah berluka ataupun nggak pernah dia sedih? Pernah. Apakah Nabi Muhammad itu pernah dilempar orang, diusir? Iya. Apakah Nabi Muhammad itu mulus saja hidupnya? Tidak. Padahal Nabi Muhammad itu maksud dari dosa, orang nomor 1, malah dia pemimpin para nabi dan rasul. Ada masalah Nabi Ibu? Ada masalah Nabi Bapak Ibu. Apalagi sekelas Ustaz, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kita sepakat tidak ada kita yang tidak punya masalah. Apa masalah Ibu di hari tua ini sekarang? Bapak juga. Masalahmu hari ini pasti ceritamu tentang penyakit. Kalau sekecil ini nanti jumpa kawan sebaya dia, apa judul cerita mereka Bapak Ibu? Besok di mana kita main prosotan, cerita main. Nanti kalau kita ingat umur-umur SMP kita dulu, apa bahan cerita kalau jumpa dengan kawan? Kemana kita mancing nanti? Kalau laki-laki, kalau perempuan, kemana kita ngambil apa nanti? Makanan ini segala macam. Ceritanya masih sebatas itu. Masuk SMA, apa cerita? Mulai datang remaja, kenal lawan jenis. Bapak Ibu sudah mulai berumur 20 sampai 25 tahun, apa cerita lagi? Udah mulai berubah. Nanti Bapak Ibu sudah sampai 30 ke 40, apa cerita lagi? Lagi semangat-semangat bangun usaha buat rumah, beli kebun.
Apa katanya? Investasi ini. Berjumpa kalian di usia 45, apa cerita? Apakah ditanya orang, di mana kau sekolah sekarang? Ada yang tanya begitu. Tidak lagi, kawanmu akan bertanya umur 45 tahun, yang dia tanya cuma 2. Apa itu? Berapa anakmu sekarang? 1. Yang kedua, udah berapa hartamu sekarang? Rumahmu punya nggak? Mobilmu ada? Harta anak. Inilah ditanya-tanya orang kita. Usia berapa? 45. Berjumpa ayah oma sekarang di usia 50 ke 60. Apa cerita ayah oma sekarang? Udah berapa anakmu yang nikah? Baru itu dulu. Baru ditambahnya, alhamdulillah semua saya sudah menikah semua. Jadi di rumah siapa? Saya dengan abangmu lagi. Oh gitu. Jumpa kawan yang sebaya. Apa kata dia? Kak, udah apa saja keluhan kakak hari tua ini? Udah mulai berubah cerita itu, cerita penyakit. Maka suksesnya Bapak Ibu di dunia ini, sekarang kamu sudah mulai menikmati, tapi tidak bisa sempurna. Dulu pengen Bapak Ibu kesana kemari, masalahmu duitmu tak ada. Sekarang sawit yang kau tanam udah berbuah, goyang-goyang kaki pun disuruh gading nih, sekali 2 pekan tinggal panen, duit itu yang datang. Apa masalahmu sekarang? Rumahmu ada, mobilmu ada, anak sudah nikah semua. Apa masalah Bapak Ibu? Penyakit. Gak ada yang selesai Bapak Ibu. Kapan supaya selesai? Meninggal dunia. Oleh karenanya, supaya Bapak Ibu jangan menganggap ketika mau berangkat ke SSB ataupun kajian nanti Ba'da Maghrib, kalau kita jumpa di Rabu malamnya itu, kumat asam uratmu, jangan berusaha sama Allah. Gak usah dipakailah bahasa kita yang biasa di pinggir-pinggir jalan tuh. Apa kata dia? Kenapa Bapak kena asam urat? Ini karena sudah lama dipakai Pak Ustaz. Bukan itu jawabannya. Itu jawaban tak mengaji itu Pak. Jawaban yang paling tepat. Kenapa Allah kirimkan engkau asam urat? Supaya kau sadar, biar agak lambat jalanmu, supaya jangan tak kemana-mana kau ke dunia ini, biar agak dekat-dekat. Banyak kau merenung dalam hidup ini. Maka ketika dipegang asam urat itu, apa yang muncul? Baik sangka sama Allah. Maka kemudian baca-baca Yasin ayat 1 sampai 20 supaya muncul rasa syukurmu. Terima kasih ya Allah. Biarpun ada asam urat ini, sesekali ku rendam pakai air garam, masih mau susut dia ya Allah. Jangan ya Allah halang-halangi aku dari penyakit ini, sehingga tak bisa aku maksimal untuk ibadah. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kena asam urat jangan marah Bapak Ibu ya. Berobat, gak sembuh-sembuh juga, urut-urut dia pelan-pelan berzikir Allah, Allah, Allah. Rupanya lebih seringnya awak zikir ketika sakit ketimbang sehat Bapak Ibu. Nah, itu amalannya ya, amalkanlah itu. Hafalnya Bapak Ibu surah Yasin ayat 1 sampai 20 kan. Hafallah, orang 20-an tahun dibaca-baca. Nenekku saja buta huruf, gak pernah dia pandai sekolah, gak pernah dia baca tulis. Asal mati lampu pun zaman 2000 itu dulu gak ada PLN. Enak saja dibacanya di gelap-gelap tuh malam Jumat. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Nenek, ya SR kamu dulu tamat? Enggak, gak pernah ke sekolah kata dia. Nenek bisa hafal cemana? Ku dengarkan aja. Asal wirid Yasin ku ikuti aja. Ngebeo bahasa orang. Jadi nenek pegang-pegang buku Yasin itu cemana? Macam anak TK, anak kecil lah. Kebalik pun buku itu gak tahu-tahu dia. Gayanya saja pegangnya begini Bapak Ibu. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah hebatnya surah Yasin itu. Yang pertama, sesiapa saja yang mau merutinkan membaca Yasin ayat 1 sampai ayat ke-20, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Allah akan angkat kesulitan-kesulitan hidupnya. Makanya Bapak Ibu tengok banyak orang seolah-olah senang aja hidupnya, macam gak ada aja lah dukanya. Kalau Ibu tahu sebenarnya dalam hatinya tak ada kita ini yang tak punya masalah dalam hidup di Bapak Ibu. Yakinkan. Maka caranya jangan kamu ukur kebahagiaanmu dengan orang lain. Jadi kebahagiaan siapa yang perlu diukur? Diri kita. Banyakkan syukurmu, itulah tandanya kau sering salah satu baca amalan ini. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat ke-20. Itu Pak.
Level 2, 21 sampai 40. Nah, inilah bertanya lagi saya nih Bu, apa bunyi Yasin ayat 40? Ingat-ingat dulu Bu, pasti hafal lah. Nggak ingat lagi Bu? Allah Akbar Tuhan. Belajar sama-sama kita ya Bu ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar. Sambung dulu. Cuma 2 orang yang hafal Yasin di Bapak Ibu suruh adik ini. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Sesiapa saja yang mau merutinkan amalan ini 21 sampai ke 40, maka Allah nanti akan berikan dia keringanan di alam kubur. Ingat ya, keringanan. Aku disuruh Pak Ustadz kemarin, Pak Ustadz lewat hadis Nabi kami bedah surah Al-Mulk, surah Tabarak yang di juz 30 pertama itu. Sama Pak Ustadz berarti? Beda. Kalau dia penyelamat, kalau dia memang benteng, maka disebut dia dengan surah Al-Mulk raja. Disebut juga dia surah An-Nazir, maka dia pencabut penghalang orang dari azab kubur. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambah lagi, inilah di Yasin ini tambahkan lagi. Apa bedanya Pak Ustaz? Ini pakai akal dulu supaya gampang. Kalau nanti kedengaran kalian Bapak Ibu meninggal dunia secara putih ini, kemudian nanti saya dimakamkan di Simpang Ngasuh Ujung Batu, kira-kira Bapak Ibu datang bertakziah nengok saya atau tidak? Nggak tahu kata Ibu. Yang jelas nggak tahu lah, karena masih lama prosesnya kan Bu. Bersamaan meninggal pula Bang Mahmud di Surogading ini dengan waktu, dengan jam yang sama. Jadi saya dimakamkan Ibu di Ngasuh Ujung Batu, Bang Mahmud dimakamkan di Surogading. Kira-kira yang menanya kami itu di Ngasuh dan di Surogading itu malaikatnya sama apa beda? Sama. Oh, kemana dia mengejarkan ke Surogading dulu? Jauh dari Ujung Batu ke sini loh Bu. Kalau macet saya nanya jawabnya nanti di Ngasuh, terlambatlah ditanya di Bang Makmur. Sama apa beda? Mungkar Nakir itu yang kita imani 10 malaikat ini Bapak Ibu, itu kepala komandannya itu, anak-anaknya banyak, prajuritnya banyak. Bersamaan pun nanti orang Medan meninggal dengan orang Pekanbaru meninggal, nggak ditunda itu menanya dikubur di Medan karena masih proses di Pekanbaru. Itulah Bapak Ibu, jangan nanti dianggap cuma dia aja itu Pak Ustadz nanyanya. Oh bukan. Ilmunya mana Pak Ustadz? Pertanyaan yang diajukan kepada saya di Ujung Batu dengan pertanyaan yang diajukan di Surogading sama apa beda? Pertanyaannya sama. Apakah lancar jawabnya sama saya dengan Bapak nanti? Inilah perlunya surah Yasin ini. Pertanyaannya tidak dirahasiakan, sudah dibuka jelas-jelas. Marabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Ditanya Bapak Ibu, tapi jawabannya beda-beda. Pengen gak lancar jawaban itu? Pengen, amalkanlah ini Bapak Ibu. Jangan sepele surah Yasin ini lagi. Maka ketika Bapak Ibu rutinkan dia, ketika ditanya nanti marabbuka, datang dia bantu kita. Allahu Akbar. Wa man nabiyuka? Muhammadun Nabi. Selesai saja. Habis pikir saya orang banyak membid'ahkan Yasin di Bapak Ibu. Padahal ini sangat luar biasa manfaat dunia akhirat kita Bapak Ibu. Dunianya ayat 1 20. Akhiratnya sudah mulai masuk ayat 21 sampai 40. Lanjut lagi Bapak Ibu, ayat yang berikutnya berarti 41 sampai 60. Ayat 60 apa Bapak Ibu? Mulai masalah lagi. Itulah makanya tadi aturan dibuat baca Yasin itu ya. Sambung nih.
Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahu Akbar. Indahnya sesiapa saja yang mau merutinkan 41 surah Yasin sampai 60, habis itu dia baca Shadaqallah, gak sampai 83. Apa yang dia dapat? Nanti di akhirat akan Allah utus malaikat-malaikat Allah, kata para ulama kita, mengantarkan payung-payung perlindungan kepada mereka. Dipayungi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu kadang bupati, gubernur, pejabat itu dipayungi? Kenapa dipayungi mereka? Spesial, dihormati. Maka kalau Bapak Ibu pernah dengarkan hadis tentang yauma la zilla illa zilluh, ada suatu masa nanti orang yang dikasih Allah naungan, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang inilah itu salah satunya yang rutin baca Yasin 41 sampai 60. Apa ayat 60? Udah lupa lagi. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang keempat bagiannya berarti ayat 61 sampai 80. Ayat 80 apa bunyinya? Ini masalah lagi nih Pak Ustaz. Hafalnya Bapak Ibu sebenarnya cuma urutannya saja yang lupa ya kan? Ayat 80 ingat dulu, berarti mundur 3 ayat ke belakang. Ayat terakhir subhanalladzi. Ayat 82 innama amruhu. Ayat 81 itulah pentingnya mengaji nih Bapak Ibu. Nanti cek Yasinnya lagi ya. Ayat 80 itu allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Itulah 80 itu. Sesiapa saja yang mau merutinkan bacaan 1 sampai 80, maka dia akan Allah pakaikan di akhirat. Apa yang dipakaikan? Pakaian-pakaian dari surga. Kalau sudah dipakai anak kita itu di Pekanbaru, toga wisuda itu, senang bangga kita nengoknya. Apa sebab? Macam ada beban berat yang sudah selesai. Itu baru dunia loh. Kenapa kita senang betul? Terasa agak berhasil lah, kira-kira begitu. Mana lebih tenang Pak Ustaz ketika nanti di akhirat dipakaikan pakaian surga? Bangga kita. Asal pakaiannya sudah dipakai, insya Allah akan diwisuda itu. Apabila diwisuda dikasih penghargaan itu, maka penghargaan dari Allah apa? Dimasukkannya lah orang ini ke dalam surga. 3 terakhir. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Disayangi Allah orang yang menzikirkan ayat 1 ini saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dikasih Allah orang ini penuh pandangan kasih sayang Bapak Ibu, karena kuat keyakinan tidak ada yang terjadi dalam hidup ini kecuali bagi Allah pun mudah bagi dia Bapak Ibu merubah nasib kehidupan ini. Zikirkan ini ayat 82. Yang terakhir 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau merutinkan ayat ke-83 ini, apalagi dia komplitkan dari ayat 1 sampai 83 ini, wajiblah baginya mendapat syafaat dari yang punya nama surah Yasin. Siapa surah Yasin tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sering baca ini, maka dia akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sudah saya kasih ilmunya, rajin-rajin kita baca Yasin ini. Ajak orang terus membacakan surah Yasin ini.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan Bapak Ibu. Banyak salah hilaf penyampaian. Tolong kami dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita tutup dengan sama-sama bersolawat kepada beliau. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.